Jangan memandang dengan mata lalat, tapi melihatlah dengan mata lebah. Oke teman-teman, selamat datang di channel HR Milenial. Kali ini saya akan sharing sedikit tentang sebuah value ya. Value tentang sebuah purpose ya, tentang sebuah tujuan dan tentang sebuah fokus. Jadi life is choice ya teman-teman ya. Hidup adalah pilihan dan kita berkehendak bisa memilih apapun yang kita inginkan. Bahkan dalam satu waktu kita tidak bisa memilih dua hal sekaligus. Ya, kita mau bepergian itu nggak bisa dalam satu waktu kita pergi ke dua tempat yang berbeda. Apalagi jaraknya sangat jauh dan arahnya berlawanan gitu. Nah, begitu juga dalam sudut pandang, kita memandang sesuatu, kita merespon dari apa yang kemudian kita lihat, kita dengar, atau yang kita indera, itu juga pilihan. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah nasib, itu kan yang memengaruhi nasib itu adalah karakter. Yang mempengaruhi karakter itu adalah habit atau kebiasaan. Yang mempengaruhi kebiasaan itu adalah perilaku. Yang mempengaruhi perilaku kita itu adalah mindset ya kan, atau pola pikir kita atau persepsi kita. Nah, yang mempengaruhi sebuah persepsi itu adalah konsumsi kita. Ya kan? Maksudnya konsumsi dalam bentuk informasi ya. Dalam bentuk informasi, dalam bentuk bacaan, dalam bentuk referensi. Jadi seperti itu. Nah, yang mempengaruhi hal tersebut adalah bagaimana kemudian kita melihat hal tersebut melalui kacamata apa yang kemudian kita melihatnya. Nah, jadi untuk melihat sesuatu teman-teman itu jangan menggunakan kacamata lalat ya. Kenapa? Lalat itu dia selalu melihat sesuatu dari sisi buruknya. Sebaik apapun itu, lalat senantiasa akan melihat sesuatu tuh dicari buruknya apa, buruknya di mana, itu yang kemudian dia ambil. Lalat kalau kemudian dilepas di sebuah taman bunga yang begitu indah, wangi, mempesona, segar, luar biasa, dia nggak akan peduli dengan semua itu, tapi dia akan mencari satu celah yang bisa dia hinggapi, di mana celah tersebut adalah kotoran. Nah, berbeda dengan lebah ya, atau tawon ya teman-teman ya. Lebah itu senantiasa melihat dari kacamata sebaliknya, sangat berbeda dengan si lalat. Lebah itu melihat sesuatu dengan kacamata kebaikan. Dia senantiasa mencari yang baik-baik dan mengkonsumsi yang baik-baik, bahkan kemudian dia mengeluarkan sesuatu juga yang baik-baik, bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi orang lain. Seandainya kita punya seekor lebah dan kita lepas di sebuah tempat pembuangan sampah misalkan, yang di situ semuanya adalah sampah, sesuatu yang kotor, sesuatu yang jorok, sesuatu yang menjijikkan, lebah nggak akan peduli dengan hal tersebut. Dia akan tetap fokus nyari satu titik yang bisa membuat dia kenyang dengan kebaikan atau hal yang bersih, hal yang positif, hal yang sangat luar biasa. Dia nggak peduli dengan semua itu. Dia akan mencari mana yang bisa saya konsumsi, mana hal yang positif, hal yang baik yang bisa saya hinggapi dan saya makan. Itulah lebah teman-teman. Begitulah kita seharusnya dalam menjalani hidup ini, dalam melihat sebuah problematika yang terjadi di sekeliling kita, atau kemudian kita merespon segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Mencobalah untuk senantiasa melihat dengan sudut pandang lebah. Ketika orang berbuat jahat sama kita, coba cari sisi positifnya, sisi baiknya, apa yang kemudian bisa kita ambil, ya kan? Jangan seperti lalat. Sebaik apapun orang yang sudah memberikan atau berbuat kebaikan kepada kita nggak peduli dan kita lebih memilih mencari celahnya dibanding baiknya. Ingat teman-teman, segemuk-gemuknya ikan itu punya duri, dan sekurus-kurusnya ikan itu mereka punya daging. So pilihan kita adalah apa? Kita ingin mengambil duri dan membuang dagingnya, atau mengambil dagingnya dan membuang durinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kemudian kita ingin segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu sesuatu yang sangat luar biasa, positif,
energik ya kan, menebarkan kebahagiaan buat orang lain, menebarkan sesuatu yang baik dan positif bagi orang lain, maka ubahlah mindset kita, ubahlah cara pandang kita, ubahlah kacamata kita, buang jauh-jauh kacamata lalat dan installlah dalam diri kita kacamata lebah, sehingga kita bisa mengambil sisi positif dari semua hal yang kemudian terjadi pada kita, yang ada sekeliling kita, dan semua yang kemudian berinteraksi dengan kita. Oke, video singkat ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan bisa meningkatkan value kita, bisa merubah kebiasaan kita, bisa membuat kita memfilter ya mana hal positif yang harus kita konsumsi dan mampu mengubah nasib kita, harapannya. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.